Halaman pabrik tempat Ira bekerja benar-benar terawat. Para petugas kebersihan rutin menyapu sejak pukul 6 pagi. Tempat sampah dipisahkan antara organik dan non-organik. Jalur pedestrian memiliki marka kuning terang agar karyawan berjalan dengan aman. Setiap pagi, Ira selalu menikmati momen ketika angin berhembus dari arah barat, melewati pepohonan yang memanjang di sisi halaman. Udara terasa bersih meski berada di kawasan industri besar. Terkadang, ia melihat kendaraan truk logistik keluar masuk melalui jalur yang terpisah dari karyawan sehingga tidak mengganggu lalu lintas pejalan kaki. Gedung kantor utama pabrik induk ini memiliki 3 lantai dengan dinding kaca besar yang membuatnya tampak modern. Begitu masuk, terdapat lobi luas dengan lantai granit mengkilap. Di area depan berdiri resepsionis dengan meja putih melengkung, serta layar LED besar yang menampilkan informasi perusahaan. Ira menyapa resepsionis, lalu melangkah menuju ruang kerjanya di lantai 2. Ruangan kantor tempat Ira bekerja adalah area luas berbentuk open space. Pencahayaannya terang. Sebagian dari lampu LED plafon, sebagian lagi dari cahaya matahari yang masuk melalui jendela besar. Setiap meja dilengkapi komputer, telepon internal, laci kecil, dan rak dokumen. Suara keyboard dan printer kadang-kadang memenuhi ruangan, menciptakan suasana kantoran yang hidup. Ira sendiri duduk di meja dekat jendela, sehingga ia bisa melihat halaman pabrik dari atas. Meja kerjanya rapi, hanya ada kalender meja, botol minum stainless, beberapa berkas pekerjaan, dan pot kecil berisi tanaman hias mini. Di sisi ruangan, terdapat ruang meeting bersekat kaca, pantry kecil dengan dispenser dan microwave, dan papan pengumuman besar yang berisi jadwal produksi. Ira bekerja di bagian administrasi produksi. Setiap hari, ia mencatat laporan kedatangan bahan baku, menginput data hasil produksi, serta berkoordinasi dengan bagian gudang dan QC. Biasanya jam 9 pagi, ia dan timnya melakukan briefing singkat di ruang meeting. Mereka mendiskusikan target harian, kendala, dan jadwal pengiriman barang. Suasana kerjanya profesional, namun akrab. Sesekali terdengar gelak tawa ketika rekan kerja saling bercanda saat istirahat. Ira menyukai tempat ini. Lingkungan bersih, kantor luas, aturan rapi, dan semua sistem berjalan modern. Meski lelah, ia merasa bangga bisa bekerja di pabrik induk besar yang sudah terkenal reputasinya. Dan begitulah setiap harinya. Ira memulai pagi di pabrik yang megah dan selesai sore hari dengan perasaan lega karena pekerjaannya terselesaikan. Pagi itu, udara Jababeka masih sejuk ketika Ira, perempuan berusia 24 tahun, berjalan memasuki kawasan industri yang sudah ia kenal selama hampir 2 tahun bekerja. Rambutnya tersanggul rapi di balik kerudung hitam yang ia kenakan, dan ID card perusahaan bergoyang pelan di lehernya setiap kali langkahnya semakin cepat. Gerbang pabrik induk tempat Ira bekerja tampak megah. Gapura tinggi berwarna abu metalik, dihiasi logo perusahaan yang besar dan mengkilap. Di sisi kiri terdapat pos satpam dengan dinding kaca tebal sehingga petugas bisa melihat seluruh area luar. Satpam jaga mengenakan seragam biru dongker lengkap dengan topi dan handitoki. Mereka menyapa ramah setiap karyawan yang lewat. "Pagi, Bu Ira," kata salah satu satpam sambil mengangkat tangannya. Ira tersenyum dan membalas, "Pagi, Pak." Untuk masuk, semua karyawan harus men-tap kartu akses di gerbang otomatis. Setelah itu,
Jalan menuju area kantor terbentang rapi. Halaman pabrik sangat luas. Hamparan paving block bersih tanpa sampah, tertata dengan pot tanaman hijau, pepohonan rindang, serta area parkir motor dan mobil yang dipisahkan jelas. Di kejauhan, bangunan pabrik utama tampak sangat besar, seperti hangar industri modern. Ira mendapatkan tugas baru dari atasannya, melakukan pengecekan rutin di area produksi. Meski pekerja kantoran, ia memang diwajibkan turun ke lapangan untuk memahami proses kerja dan memastikan kelancaran sistem dengan membawa clipboard, lembar inspeksi, dan ID card yang tergantung di lehernya. Ira melangkah memasuki area produksi yang suhu ruangannya lebih dingin karena ventilasi industri. Mesin-mesin besar berderu, lampu indikator berkedip, dan para operator bekerja dengan ritme yang teratur. Disinilah ia bertemu seseorang untuk pertama kalinya. Zaki, pemuda 21 tahun, postur tinggi, kulit sawo matang, seragam QC yang berbeda warna, sedang mengecek kualitas barang di meja inspeksi. Sesekali ia menunduk, mencatat sesuatu, lalu memeriksa ulang dengan alat ukur kecil. Ira menghampirinya. "Mas, saya mau tanya soal alur barang masuk mesin ini," ujar Ira ramah. Zaki mendongak, sedikit terkejut. Cara bicaranya tegas, tapi tetap sopan. "Oh, iya mbak. Ini alur bahan bakunya dari line 1. Nanti baru masuk kisi sebelum dikirim ke packing." Ira bertanya beberapa hal lagi tentang standar kualitas, tingkat cacat produk, dan alur distribusi. Zaki menjawab dengan jelas, meski terlihat sedikit gugup. Mungkin karena ia jarang diajak bicara langsung oleh staf kantor. Namun dari cara bicaranya, terlihat ia profesional. Setelah semua selesai, Ira mengucap terima kasih. Zaki hanya tersenyum kecil. "Siap, Mbak Ira." Nama itu terucap ragu, tapi hormat. Beberapa hari berlalu. Saat jam istirahat, Ira menuju kantin pabrik yang luas, penuh meja panjang seperti kantin kampus. Aroma makanan rumahan, menu khas Jawa. Ia sibuk mencari tempat duduk yang kosong. Lalu ia melihat seseorang duduk sendirian, menunduk sambil memainkan tutup botol minumnya. Zaki dengan seragam kisi abu-abu yang khas. Kali ini tanpa helm proyek dan tanpa keramaian mesin di belakangnya. Ia terlihat jauh lebih muda dan sederhana. Ira tersenyum, menghampiri. "Loh, Mas Zaki ya? Masih ingat saya?" Zaki tersentak kecil. "Oh iya, Mbak Ira." Nadanya malu-malu. "Boleh gabung?" tanya Ira. Zaki terlihat kaget, setengah tak percaya, tapi mengangguk cepat. "Silakan, Mbak." Ira duduk, membuka bekal kecilnya. Mereka mulai mengobrol ringan tentang kerjaan, tentang pabrik, tentang jam lembur, dan di sela-sela itu, Zaki tampak semakin canggung. Bukan karena takut, tapi karena kelas mereka berbeda. Ira, pegawai tetap kantor. Zaki, staf QC, lapangan. Dan dalam sistem pabrik, hierarki itu terasa jelas. Namun, Ira tidak peduli. Baginya, Zaki adalah orang yang ramah, sopan, dan bekerja serius. Ia tersenyum pelan dan berkata, "Mas Zaki, saya suka cara kerja Mas. Teliti banget, jarang banget lihat kisi yang seprofesional itu." Zaki langsung menunduk, pipinya bersemu. "Ah, saya cuma berusaha semampu saya, Mbak." Mereka tertawa kecil. Satu percakapan sederhana, tapi terasa seperti membuka pintu. Semenjak hari itu, pertemuan mereka di kantin bukan lagi sebuah kebetulan,
melainkan awal dari sesuatu yang belum mereka sadari. Senja turun pelan di halaman pabrik Jababeka. Para karyawan sudah mulai berbaris menunggu mobil jemputan masing-masing. Suasana hiruk-pikuk perlahan mereda menjadi lengang. Ira berdiri di dekat pos satpam, masih dengan seragam merah dan kerudung hitam yang tampak sedikit kusut setelah seharian berkeliling produksi. Ia melihat jam tangannya berulang kali. Mobil jemputan shift kantor harusnya sudah tiba 15 menit lalu. Namun hingga pagar mulai ditutup setengah, mobil itu tak kunjung terlihat. Ira menghela napas panjang. Ia mencoba menghubungi driver jemputan. Tidak diangkat. Ia bertanya satpam. Katanya mungkin telat. Lama-lama wajahnya tampak cemas. Ia mulai berpikir, aduh, pulangnya gimana ini? Ojek online juga sudah pada susah kalau malam begini. Di tengah kebingungannya, langkah seseorang mendekat. Zaki baru selesai shift gizi. Seragamnya sudah terlihat penuh noda tinta pengecekan. Wajahnya letih, tapi tetap sopan. Ia berhenti ketika melihat sosok Ira berdiri sendirian. Mbak Ira, kok belum pulang? Ira sedikit terkejut, lalu tersenyum kecil, menutupi rasa gelisahnya. Mobil jemputan belum datang. Dari tadi nggak ada kabarnya. Zaki menatap ke arah pintu gerbang, kemudian kembali menatap Ira. Ada keraguan, ada rasa sungkan, tapi lebih besar dari itu, ada dorongan ingin menolong. Kalau Mbak nggak keberatan, saya antar aja. Saya bawa motor. Ia langsung menunduk setelah mengucapkannya, seolah takut tawarannya terdengar lancang. Ira sempat terdiam. Ia ragu karena tahu posisi mereka berbeda. Tapi keadaan memaksanya berpikir cepat. Motor kamu lewat arah kos saya nggak? Zaki mengangguk cepat. Padahal sebenarnya jalurnya memutar sedikit. Lewat kok, Mbak. Ira tersenyum lega dan akhirnya berkata pelan, kalau begitu, aku ikut ya, Za. Makasih. Raut wajah Zaki berubah antara lega, bahagia, dan canggung luar biasa. Motor Zaki melaju pelan keluar dari gerbang pabrik. Ira duduk di belakang sambil memegang tasnya erat-erat. Mereka berdua sama-sama diam di awal. Angin malam mengusap wajah mereka. Lampu-lampu jalan membuat bayangan bergerak memanjang di aspal. Sesekali Zaki bertanya, ke kanan? Ya, Mbak. Ira mengangguk kecil sambil berkata, iya. Pelan-pelan aja ya. Mereka tidak banyak bicara, tapi justru dari keheningan itu ada perasaan halus yang mulai muncul, nyaman, aman, dan berbeda. Motor berhenti perlahan. Ira turun sambil tersenyum tulus. Terima kasih banyak ya, Za. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu pulang bagaimana. Zaki hanya menggaruk belakang kepalanya gugup. Nggak apa-apa, Mbak. Saya cuma bantu aja. Ira sempat ragu sebelum akhirnya berkata, ini nomor WA aku. Kalau besok shift kamu sama aku, kabarin aja. Zaki hampir menjatuhkan ponselnya saking gugupnya. Boleh, Mbak. Makasih. Ira melambaikan tangan dan masuk ke kos. Zaki menatap punggung Ira yang menghilang di balik pintu, lalu tersenyum tipis sebelum memutar motornya pulang. Ira baru mandi dan mengganti kerudung ketika ponselnya berbunyi. Zaki, Mbak Ira, sudah sampai kos ya? Aman. Ira tersenyum kecil tanpa sadar. Ira, iya Zak, makasih ya. Hati pulang. Beberapa menit kemudian, Zaki membalas lagi. Zaki, Mbak, kalau besok hujan dan jemputan telat lagi,
Saya siap anter. Ira menggeleng sambil tertawa pelan. Sikap Zaki polos, jujur, dan apa adanya. Sejak malam itu, percakapan mereka tidak berhenti. Dimulai dari chat sederhana. Sudah makan? Tat, besok shift jam berapa? Hati di jalan. Sampai tanpa mereka sadari, hubungan itu mulai tumbuh pelan-pelan. Lembut seperti embun, hangat seperti sinar pagi. 1 tahun telah berlalu sejak pertama kali mereka bertemu di area produksi pabrik. Tanggal itu terasa seperti lingkaran yang kembali ke titik awal. Hari ketika Zaki menerima surat pemberitahuan bahwa kontraknya resmi berakhir. Ia berdiri di depan pagar pabrik dengan map coklat di tangan, menunggu Ira seperti biasa. Ira menghampiri dengan senyum yang biasanya cerah, namun perlahan memudar saat melihat raut wajah Zaki yang tampak tak tenang. "Ra, kontrakku habis," ucap Zaki pelan. Berusaha tersenyum tetapi gagal. Ira terdiam. "Terus, kamu mau gimana?" Suaranya bergetar. "Aku pulang kampung. Bapak meninggal 2 bulan lalu. Ibu sakit-sakitan. Aku harus balik, Ra," ujarnya. Kali ini lebih jujur, tanpa menutupi kesedihan. Seakan ada sesuatu yang runtuh di dada Ira. Selama ini, ia mencoba menyangkal perasaan yang tumbuh, menyembunyikan kekaguman dalam percakapan telepon malam hari. Menahan rindu setiap kali melihat gerbang pabrik tempat Zaki dulu berdiri menunggu shuttle. Sekarang, semuanya terasa menjauh. Mereka berpisah dengan pelukan singkat yang penuh canggung, namun justru paling bermakna. Setelah itu, hari-hari terasa kosong bagi Ira. Tidak ada lagi pesan sederhana, seperti "udah sarapan" atau "hati-hati di jalan ya, Ra." Dan waktu berjalan, rindu itu tidak mereda, justru semakin menguat. Ira memutuskan mengambil cuti 3 hari. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan Zaki. Setelah mengepak baju secukupnya, ia naik bus menuju Pemalang, kota yang bahkan belum pernah ia kunjungi. Entah dari siapa, ia mendapatkan alamat Zaki. Mungkin dari seorang teman lama di produksi, atau mungkin dari keberanian yang tiba-tiba muncul begitu saja. Perjalanan panjang itu membuat dadanya penuh harap dan cemas. Apa yang ia lakukan ini benar? Bagaimana jika Zaki menolaknya? Bagaimana jika semuanya berubah? Namun, rindu kadang mendorong manusia melakukan hal-hal yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Saat turun dari bus, udara desa menyambut Ira sejuk, tenang, penuh aroma tanah dan pepohonan. Ia bertanya pada beberapa warga mengenai rumah Zaki. Tak disangka, hampir semua orang mengenalnya. "Oh, Zaki, anak Pak Kiai almarhum itu." "Ya, Mas Zaki, anak baik, Mbak. Sekarang ngurusin ibunya. Rumahnya di ujung gang sana, dekat musola." Keheranan dan rasa bangga bercampur jadi satu di hati Ira. Zaki, anak Kiai, pantasan tutur kata dan sikapnya selalu lembut dan sopan. Ia melangkah menuju rumah sederhana bercat putih dengan halaman kecil yang rapi. Dari balik pintu kayu, terdengar suara lembut Zaki berbicara dengan ibunya. Ia sedang menyuapi sang ibu yang terbaring lemah. "Ibu harus makan, biar cepat sembuh. Sedikit lagi ya, Bu." Ira menahan napas. Pemandangan itu membuat hatinya mencair. Dengan tangan bergetar, ia mengetuk pintu perlahan. "Tok, tok, tok." Zaki menoleh. Sekejap wajahnya berubah. Kaget, tak percaya, hampir seperti mimpi.
Piring di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai, membuat suara pecah yang cukup keras. Ira, suaranya bergetar. Ira berdiri gugup. Tangan memegang tas erat-erat, namun matanya tak bisa membohongi rasa rindunya. "Hai, Ki," ucap Ira lirih. "Saya kangen." Zaki menatapnya lama, seperti mencoba memastikan bahwa yang ia lihat benar-benar nyata. "Ira, apa yang kamu lakukan di sini?" Perasaan yang selama ini mereka pendam tiba-tiba mengisi ruangan kecil itu. Di antara serpihan piring di lantai dan aroma sayur dari mangkuk di samping tempat tidur. Di saat Zaki tertunduk karena terkejut dan Ira menahan air mata, itulah momen ketika keduanya akhirnya menyadari perasaan yang mereka bawa bukan sekadar kagum, bukan sekadar rindu, tapi sesuatu yang lebih dalam yang membuat seseorang berani menempuh ratusan kilometer hanya untuk memastikan hatinya berada di tempat yang tepat. Piring yang jatuh itu pecah pelan di lantai rumah Zaki. Ia berdiri terpaku, seperti melihat sesuatu yang tidak mungkin nyata. "Oh, Ira," suaranya bergetar. Ira tersenyum. Senyum yang ia tahan selama berbulan-bulan. "Iya, Zak, aku kangen." Zaki tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya menunjukkan campuran terkejut, senang, takut, dan tidak percaya. Ia bahkan sempat berpikir kalau ini mimpi. Namun suara batuk ibunya membuatnya tersadar. "Maaf, masuk dulu." "Ayo." Ira melangkah masuk, melihat ibu Zaki yang terbaring lemah di dipan kayu. "Assalamualaikum, Bu, saya Ira." Ibunya tersenyum kecil, meski lemah. "Waalaikumsalam. Ini yang sering kamu cerita." "Ya, Zaki." Langsung merah wajahnya. Hari itu berjalan lambat, hangat, dan penuh cerita. Ira membantu Zaki bersih-bersih rumah, memasak, bahkan menemani ibunya makan. Ia tak mengeluh, meski perjalanan jauh, tak menyinggung apapun tentang rasa rindunya. Ia hanya hadir. Dan dari situ, Zaki melihat sesuatu yang selama ini ia takutkan untuk diakui. Ira benar-benar tulus. Selama 2 hari cutinya, Ira tinggal di rumah kerabat perempuan Zaki yang dekat lokasi rumahnya. Setiap pagi ia ikut Zaki merawat ibunya, mengantarkan obat, memasak sarapan, dan bercerita hal-hal kecil dari pabrik. Di malam hari, mereka duduk di teras, ditemani suara jangkrik dan angin kampung yang sejuk. Zaki akhirnya bicara pelan. "Aku gak nyangka kamu bakal datang sejauh ini, Ra." Ira melihat ke langit. "Aku cuma gak mau nyesel." Zaki menunduk, merasa bersalah dan terharu. "Aku dulu minder. Kamu pegawai tetap, aku cuma kontrakan. Aku takut melangkah." Ira tersenyum kecil. "Zaki, bukan status yang bikin aku nyaman sama kamu, tapi cara kamu memperlakukan orang." Zaki akhirnya bisa tersenyum, tulus, tanpa rasa rendah diri. Di hari ketiga, saat Ira bersiap pulang ke kota, Zaki mendapat telepon dari pabrik tempat ia bekerja dulu. "Mas Zaki, kontrak kamu sudah direkomendasikan untuk diperpanjang. Kamu bisa kembali kapan saja kalau ibu sudah membaik." Zaki terpaku. Ira juga kaget mendengarnya. Setelah telepon ditutup, Zaki menatap Ira. "Ra, kalau aku balik ke sana, kamu masih mau lihat aku lagi?" Ira tertawa kecil, malu-malu tapi bahagia. "Kan aku yang duluan nyusulin kamu sampai Pemalang. Masak,
Aku nolak. Mereka berdua tertawa ringan, tulus. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi canggung di antara mereka. Saat Ira hendak naik bus, Zaki memberanikan diri. Ra, kalau nanti aku balik kerja di sana, boleh? Aku serius sama kamu. Ira menatapnya. Mata mereka saling bertemu dalam kejujuran. Aku datang jauh-jauh ke sini juga karena aku serius. Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan, kalau kamu siap, aku siap. Zaki tersenyum, senyum yang begitu lega. Aku bakal balik. Aku bakal kerja lebih keras dan aku bakal datang lagi ke rumah kamu. Bukan sebagai rekan kerja. Ira menepuk lengan Zaki pelan, wajahnya merona. Aku tunggu. Bus berhenti. Ira naik sambil melambaikan tangan. Dan Zaki berdiri di tepi jalan desa itu. Melihat bus pergi sambil menahan senyum besar di wajahnya. Ibu Zaki mulai membaik. Zaki kembali bekerja ke pabrik yang sama. Ia mendapatkan posisi QC senior setelah direkomendasikan. Ira dan Zaki makin dekat. Tanpa drama, tanpa gengsi. Dan 3 bulan setelah Zaki kembali, ia datang ke rumah orang tua Ira, membawa keluarganya untuk melamar secara sederhana. Tidak mewah, tidak dibuat-buat. Hanya 2 keluarga yang saling mendoakan. Dan 2 hati yang akhirnya tak lagi saling menjaga jarak. Mereka tidak bertemu sebagai kebetulan. Mereka bertemu sebagai takdir yang pelan-pelan disatukan oleh waktu.